Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan dan kita akan tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala kebaikanmu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami sekalian seharian. Dalam kegiatan kami Engkau sudah menolong, menyertai, dan sekarang Tuhan kami kembali berhimpun, berkumpul untuk kami bisa beribadah serta memuliakan nama-Mu. Dan itu sebabnya sebelum kami menunaikan ibadah kami, ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan, untuk kami bisa beribadah kepada-Mu. Dan sekarang kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesai ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan menolong, memberkati ibadah kami, terutama Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan, menolong kami semua, memberikan kekuatan hati untuk kami tetap percaya, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, untuk kami bisa membesarkan nama-Mu Tuhan. Di saat kami memuji membesarkan nama-Mu, roh sukacita Engkau berikan kepada kami sekalian Tuhan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk kita memuji-muji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita akan melakukan pujian yang berjudul Kaulah Segalanya. Kaulah Segalanya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jangkung, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Indah bagiku
bersandar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dia adalah segala-galanya bagi kita sekalian. Itulah Yesus Kristus yang sudah naik, dan dia akan datang kembali yang kedua kali. Dan Tuhan juga sudah mencurahkan rohnya untuk memberikan kemampuan kita, untuk kita berharap menantikan kedatangannya. Mari kita akan lanjutkan satu pujian untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Haleluya. Haleluya. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam hangat-Mu yang kudus.
haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Benar Tuhan, jika Engkau tidak memegang kami, Tuhan, kami tidak mampu dan tidak berdaya. Dan jika kami yang memegang Engkau, pasti akan kami lepaskan, kami tidak mampu. Tetapi kami meyakini jika Engkau yang memegang tangan kami, Tuhan, memegang kehidupan kami akan merasakan nyaman. Dan kami akan merasakan suatu sukacita dan damai sejahtera, bahkan ketenangan hati batin kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, terus peganglah tangan kami yang lemah ini Tuhan, untuk kami tetap bisa percaya, mempercayakan diri, berharap sepenuh kepada Engkau, sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ujian ini sangat-sangat menggairah kami, membangkitkan semangat kami untuk kami tetap berharap sepenuh kepadamu. Saatnya Tuhan untuk kami belajar lagi, membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami mampu menerima firman-Mu dan meyakini firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, sucikan hati batin kami untuk kami bisa menampung firman-Mu, dan firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat kami di sini. Ya Tuhan, Engkau tolong memakai, memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka juga menggembalakan sidang-Mu. Urapan yang kuat juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kekuatan, kemampuan yang dari surga untuk menolong hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh nyata Tuhan firman-Mu memperbaiki kehidupan kami, menyatakan kekurangan kami, dan kami sungguh-sungguh merasakan penyucian yang dari Engkau, pembaharuan yang dari Engkau. Dan sekali waktu Tuhan kami boleh mengalami suatu hal yang luar biasa, bisa sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pun sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga menolong, Engkau memberikan ketenangan, kesungguhan hati, terutama memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada sore hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa dan penyembahan. Biarlah firman Allah yang nanti kita baca, kita dengar, akan mendorong kita, membawa kita untuk kita suka menyembah kepada Tuhan. Apalagi di hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, yang paling tepat adalah kita selalu menempatkan diri kita untuk kita ambil waktu untuk kita bisa berdoa, bisa menyembah kepada Tuhan. Hal ini sesungguhnya gereja hujan awal sudah melakukan. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, dia tekun dalam persekutuan, dia tekun dalam memecahkan roti, dan mereka tekun dalam doa sembahyang, saudaraku doa sembahyang. Yaitu sebabnya kalau kita melihat gereja hujan awal sudah melakukan semacam itu, maka seharusnya gereja di hujan akhir ini, yang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita dipersiapkan oleh Tuhan lewat firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus ini,
Sungguh-sungguh kita didorong untuk membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan lewat doa-doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita semua, mulai dari kamar loteng saat itu, 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini Roh Kudus ini betul begitu nyata dalam kita semua. Roh Kudus, oknum Allah yang ketiga ini, saudaraku, ya, ada Allah Bapa, ada Anak Allah, dan ada Allah Roh Kudus. Ya, bukan berarti bahwa kita menyembah tiga Allah atau kita mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen mengaminkan orang mengatakan Allahnya orang Kristen tiga. Tidak, saudaraku. Allah kita tetap satu. Allah Bapa itu namanya Tuhan, Anak Allah itu namanya Yesus, ya, Allah Roh Kudus itu namanya Kristus. Kita cukup menyebut Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal, tiga tetapi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bahkan Roh Kudus itu sudah dicurahkan, ya, mulai di kamar loteng itu sampai sekarang ini Tuhan sudah bekerja lewat Roh Kudusnya. Sudah yang kita pelajari kemarin, bagaimana rasul-rasul, 12 rasul ini setelah kepenuhan Roh Kudus itu begitu berapi-api, bersemangat dalam memberitakan Injil tentang keselamatan, dan banyak membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk meninggalkan kejahatan, dan dia kembali kepada Tuhan, sampai mereka mengatakan bahwa apa yang harus kami perbuat. Lalu Petrus dengan tegas mengatakan untuk supaya bertobat dan memberi diri baptis, dan kamu akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi janji Tuhan yang Tuhan janjikan lewat rasul-rasul itu, dan disampaikan kepada jemaat, ya, orang Kristen, orang-orang di gereja Hujat awal itu begitu banyak tersentuh hatinya, dan betul-betul mereka memberi diri untuk sampai bertobat dan dibaptis dan betul-betul dipenuhkan oleh Roh Kudus. Inilah yang Tuhan juga berikan kepada kita, khususnya bangsa kafir ini, kepada bangsa kafir ini, untuk Tuhan itu bukan saja dia menyelamatkan kita oleh firman-Nya, tetapi juga Roh Kudus itu, ya, setelah kita percaya dan kita diselamatkan, dan betul-betul, ya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal yang pertama, saudaraku, coba kita akan membaca, ya, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, saudaraku, pasal yang pertama ayat yang ke-13. Kita akan mulai dari sana. Ya, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13, kita akan perhatikan. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi sidang Efesus ini ada sidang dari jemaat kafir, yang di sana juga terdiri orang-orang yang percaya kepada Tuhan di Efesus. Efesus itu kalau sekarang kurang lebih di Turki, ya, di Turki sekarang ini. Efesus, ya, di mana kuburnya Rasul Yohanes itu ada di sana, ada di Efesus, Nah, surat ini dituliskan Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Dan dia mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, ya, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Ini saudaraku. Jadi ketika Paulus mengatakan kamu percaya, itu sidang jemaat dari bangsa kafir itu, ya, itu diwakili, dan ini sebelum juga kehidupan kita dari bangsa kafir. Dia katakan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ini merupakan satu hal yang luar biasa. Roh Kudus itu memeteraikan, atau karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, menerima Injil tentang keselamatan itu,
maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, disegel, ditetapkan. Yang tidak bisa diotak-atik lagi, dimeteraikan itu, kalau sudah dimeteraikan sama dengan disegel itu, suatu tidak sembarang orang bisa. Kalau sudah ditetapkan, dipatenkan oleh Roh Kudus ini yang memeteraikan kita, suatu yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Perhatikan, dan Roh Kudus itu ada jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Menjadi jamin bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, seutuhnya. Penebusan itu yang menjadikan kita milik Allah, menjadi milik Allah, menjadi kepunyaannya Allah. Kenapa demikian dikatakan menjadi miliknya Allah? Sebab kita sudah ditebus, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kita menjadi milik Allah karena ditebus, dibeli dengan harga tunai. Dalam ibadah PA kemarin, dibeli dengan harga tunai, bukan kredit, bukan menghutang, suatu tidak, tapi kita dibeli dengan harga tunai, bukan dengan emas dan perak, suatu bukan dengan harta yang fana, tapi kita dibeli, ditebus dengan darahnya sendiri. Kalau demikian, saudara sekali, kalau kita sudah ditebus dan sekarang menjadi miliknya Allah, maka kita harus betul-betul mensyukuri ini. Artinya ayat mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dalam PA kemarin, karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, atau dengan apapun juga yang ada di dunia ini, tapi dengan darahnya sendiri, maka kehidupan kita sudah betul-betul menjadi milik. Siapa yang memiliki? Yang memiliki adalah orang yang menebus itulah. Yang memiliki adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 kita akan kembali membaca, kembali membaca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20, dia katakan, atau ayat yang ke-20 dulu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi ingat itu. Kamu, kita, kalau sekarang kita sudah dibeli atau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, yang kedua-duanya miliknya Allah. Jadi yang kita bisa buat, yang kita buat karena kita sudah bukan milik kita lagi, karena sudah ada yang memiliki, saudara sekalian, maka dari pihak kita, Rasul Paulus mengatakan, memberikan nasihat kepada kita untuk supaya kita memuliakan Allah dengan tubuhmu, dengan tubuhmu, dengan rohmu, yang kedua-duanya miliknya Allah. Tubuh dan roh itu, tubuh itu menjadi milik karena sudah ditebus, dan rohnya Allah itu. Jadi kita memuliakan dia, menyembah dia, mengagungkan dia. Kenapa? Sebab ayat mengatakan Allah itu roh, maka kita harus menyembah dengan kebenaran dan roh. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Kenapa? Sebab Allah itu roh.
menyembah roh dan kebenaran. Menyembah dengan dasar atau dorongan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Jadi ini nasihat yang begitu indah kepada kita, karena kita sudah ditebus. Tadi disebutkan dalam Efesus, saudaraku, ya, betul-betul luar biasa. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah menjadi miliknya Allah, maka artinya juga kita juga menjadi tempat kediaman Allah. Nah, kemarin saya juga menyampaikan kalau Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 dia mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu ada. Kemarin saya mengatakan kalau dia, Yesus itu, dia menyediakan tempat untuk kita, maka tugas kita, saudara sekalian, tugas kita di hari-hari ini lanjutannya, saudara. Lanjutannya adalah untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi Tuhan. Apalagi disebutkan Alkitab, kita ini sudah ditebus, sudah menjadi miliknya Allah, bukan milik kita sendiri. Itu sebabnya ayat yang ke-19, kita ulangi membaca ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini harus kita sadari. Kalau kita sudah ditebus, ya sudah ditebus, maka hidup kita ini sesungguhnya bukan milik kita sendiri. Kita tidak ada hak untuk kehidupan kita. Ya, tidak ada hak untuk tubuh kita yang sudah ditebus oleh darah yang mahal itu. Sebab kita sudah menjadi miliknya Allah. Itu sebabnya ayat yang lain, saudaraku, dia juga menegaskan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17, saudaraku, dia juga mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini jelas. Kita sudah menjadi miliknya Allah, kepunyaan Allah, dan di tempat kediaman Allah. Maka ditegaskan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga 17, barang siapa yang membinasakan bait Allah, yang merusak bait Allah, berarti dia harus berurusan dengan Tuhan. Ya, harus berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan orang pribadi yang memiliki bait Allah itu. Dan bait Allah itu disebutkan adalah kehidupan kita yang sudah percaya, yang sudah ditebus, saudara sekalian, yang sudah dimetrekan dengan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya, ya kembali, maka dari pihak kita, kalau demikian, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, karena jelas Dia menyediakan tempat bagi kita. Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali, maka harus kita pastikan di hari-hari ini, ya, untuk supaya memastikan kehidupan kita sekarang ini, ketika kita masih di dunia ini, betul-betul kita serius untuk menyediakan tempat bagi Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan mengerjakan perkara yang besar, akan mendorong kehidupan kita, saudara sekalian. Mendorong kehidupan kita untuk apa, saudaraku? Untuk betul-betul kita di hari-hari ini,
ya menyediakan hidup ini ya untuk menjadi tempat kediaman Tuhan, untuk supaya Tuhan itu betul-betul berdiam, dan sampai sewaktu-waktu Dia datang, maka kita sudah menjadi kehidupan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya menyediakan tempat bagi Tuhan, saudaraku, yang akan datang kedua kali sebagai Raja dalam kemuliaannya, sebagai mempelai pria surga atau sebagai kepala. Jadi dari pihak kita, kita harus masuk kalau kita merindukan kedatangannya. Ya, Dia sebagai kepala, Dia sebagai mempelai pria surga, saudaraku, maka dari pihak kita harus betul-betul kita mau masuk dalam rencana Allah. Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan mendorong kita untuk kita bisa masuk dalam rencana Allah, yaitu dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan disempurnakan ini. Kenapa demikian, saudaraku? Kita harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus ini, saudara. Kenapa? Agar dapat menjadi mempelai wanita Tuhan. Agar dapat menjadi mempelai wanita Tuhan. Sebab tubuh Kristus itu yang sesungguhnya mempelai wanita Tuhan. Kalau kita menjadi wanita, mempelai wanita Tuhan atau gereja sempurna, tubuh Kristus, gereja sempurna atau mempelai wanita Tuhan, saudara sekalian, maka kita baru dapat menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dia datang sebagai kepala dan Dia datang sebagai mempelai pria surga yang mulia untuk mengangkat, untuk membawa kehidupan kita yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, supaya di mana kamu berada, supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada dan kita tidak ada. Ya, betul-betul kita betul-betul akan mengalami suatu sukacita dan kita tidak akan terpisahkan lagi. Tidak akan terpisahkan lagi ya dengan Tuhan. Dan itu sebabnya saudara-saudara, di hari-hari ini, kemarin saya juga menunjukkan di masa-masa penantian ini, biar kita gunakan waktu untuk mempersiapkan diri. Sebab ini yang dijanjikan Tuhan lewat dua utusannya. Ketika Dia naik, Dia mengatakan, apa yang kau lihat Yesus ini, Dia naik ke surga, maka Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu akan menolong kita, untuk membantu kita, untuk supaya di hari-hari ini lewat Roh Kudusnya itu kita diberikan kemampuan ya, untuk supaya kita betul-betul di hari-hari ini kita bisa mempersiapkan diri dalam kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, bukan hanya itu yang kita hadapi, saudaraku. Itu yang terutama kita menghadapi masa kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sampai kita menikah dengan Kristus yang adalah mempelai pria surga sebagai kepala gereja. Ya, kemarin saya mengatakan, untuk apa kita mempersiapkan diri sampai menjadi mempelai wanita sekalipun, andai kata mempelai pria itu tidak datang? Untuk apa kita menyiapkan diri untuk kita menjadi sempurna sekalipun, kalau ujungnya kita juga tidak bertemu dengan mempelai pria surga? Bukan hanya sampai bertemu, tapi sampai kita bersekutu, menikah dengan Dia. Ya, untuk menggenapi apa yang dikatakan, supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Sudah tidak bisa terpisahkan lagi dengan Tuhan. Kita akan mengalami suatu bahagia yang tanpa batas dengan Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan sekarang. Dari pihak kita, tadi saya katakan, menyediakan tempat bagi Tuhan.
Dan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang ini, saudara. Ya, dalam cerita dalam Injil Matius pasal 25, saudara, ya, kita akan melihat masa-masa persiapan itu. Ada dua kelompok yang kemarin juga sedikit saya sudah menyinggung, yaitu tentang 10 anak darah. Ya, sama-sama menantikan kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan mempelai itu, yang disebutkan yang 5 bodoh, yang 5 pandai. Yang pandai, ya, yang pandai dia bukan saja menyiapkan pelita, tetapi juga menyiapkan minyak. Ya, bukan saja dia menyiapkan pelita, tetapi dia juga menyiapkan minyak, saudara sekalian. Ya, menyiapkan minyak. Tetapi sebaliknya, justru yang bodoh ini, sebutkan Alkitab, yang bodoh ini, saudara, dia menyiapkan pelita, tetapi dia tidak menyiapkan minyak. Dia menganggap enteng, gampang ke, wah nanti aja lah. Nah, ini yang seringkali terjadi pada kita. Ya, ini menggampangkan ini. Ya, ini yang terjadi pada kita. Ya, gampang lah nanti aja. Padahal ketika ada suara, ketika dia sama-sama tertidur, waktu tengah malam, atau sebaiknya kita baca, saudaraku, Matius pasal yang ke-25, tidak usah semua dibaca, saudaraku, tapi mulai ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Jadi suara berseru. Jadi ini suara yang dikumandangkan. Ada berita, ada suara, ada berita. Mempelai datang, song-songlah dia. Ya, sesungguhnya dari ayat ini kita bisa melihat, ketika suara itu datang masih ada waktu, ada kesempatan. Dan jelas ayat mengatakan, ya, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Dua-duanya terbangun, dua-duanya membereskan pelita, mempersiapkan pelita. Ada tenggang waktu untuk mempersiapkan pelita. Ya, baru suara itu dikumandangkan, mereka beres-beres untuk mempersiapkan pelita. Inilah yang harus kita waspadai. Masa-masa persiapan ini, di hari-hari ini, masa-masa persiapan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, tugas kita untuk menyediakan tempat bagi dia. Jangan sampai dia nanti mengatakan lagi, ya serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tetapi tidak ada tempat untuk anak manusia meletakkan kepala. Itu menjadi keluhan dari Tuhan. Dan untuk yang kedua ini, kedatangan kedua kali ini, maka tidak ada kesempatan untuk berkata demikian lagi. Itu cukup disampaikan untuk mengingatkan kita, sebab betul-betul ini suara sudah mengatakan, mempelai datang. Mempelai datang, song-songlah dia, sambutlah dia. Ya, hanya ada waktu untuk membereskan pelita saja. Tapi kita bisa melihat ketika ada kesempatan sedikit untuk membereskan pelita. Ya, kesempatan yang sangat pendek untuk membereskan pelita. Dan ternyata 5 yang bodoh ini, dia tetap ketika pelita disiapkan itu betul, tapi tidak ada minyak. Apa artinya pelita tanpa minyak? Artinya pelita itu tidak akan bisa menyala tanpa ada minyak.
biar ada sumbu sekalipun, dia tidak akan bisa menyala. Minyak itu mutlak. Roh Kudus itu minyak urapan Roh Kudus itu mutlak di hari-hari ini. Pelita itu firman Tuhan. Firman dan Roh Kudus mutlak untuk kita sekarang ini, di hari-hari ini, untuk mempersiapkan kehidupan kita. Dalam cerita ini jelas, ketika dia mengatakan kepada 5 gadis yang pandai untuk meminjam, untuk meminta sesuatu. Kalau dia awalnya mungkin berharap untuk bisa meminta atau bisa meminjam sesuatu, tapi di saat itu masing-masing harus mempertanggungjawabkan dirinya. Demikian juga kita. Nanti sewaktu-waktu kita tidak bisa menggandol, suami tidak bisa menggandol istrinya, istri tidak bisa menggandol suaminya, anak tidak bisa menggandol orang tuanya. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dia harus berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan jelas yang bijaksana, yang pandai itu mengatakan, nanti kalau untuk aku dan untuk kamu tidak cukup, kamu lebih baik pergi aja membeli. Ada kesempatan membeli. Mungkin dia mendapatkan, tetapi dia tidak ada kesempatan untuk bisa masuk. Sebab apa? Ketika dia pergi membeli, ayat mengatakan, ya, ayat yang ke-10, kita loncat ayat 10, saudaraku. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, ya ikuti saran dari yang 5 yang bijak ini, dia pergi membeli. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah ini, mungkin 5 yang bodoh ini, dia mendapatkan minyak. Mungkin begitu dia mendapatkan minyak, langsung membereskan, langsung dia berlari. Ya, sudah berusaha, berupaya untuk bisa, bagaimana dia bisa juga masuk, bisa menyongsong mempelai yang datang itu, dan bisa bertemu dengan mempelai itu. Tapi apa yang terjadi? Tadi sebutkan, kepada yang bijak ini, ya yang telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pintu ditutup. Ayat mengatakan kalau aku yang menutup pintu, maka tidak seorang pun bisa membuka. Tapi sebaliknya kalau dia yang membuka pintu, maka siapapun tidak bisa menutup. Sekarang dia sudah menutup pintu. Artinya apa? Pintu kesempatan sudah tidak ada. Kenapa? Apakah Tuhan itu jahat? Tidak. Tuhan tidak jahat. Bahkan ayat mengatakan justru ya oleh karena kesabarannya itulah, ya, sebab dia tidak menghendaki seorang pun ada satupun yang binasa. Tapi ketika kesempatan itu tidak digunakan, ya, tidak digunakan, seperti 5 yang bodoh yang menganggap enteng, ringan ini, dan pintu kesempatan sudah tertutup, maka apapun yang kita usahakan, yang kita upayakan, biar dengan tangisan sekalipun, ya, waktu Esau kehilangan berkat sulung dan hak sulungnya, dia begitu menangis, meraung-raung, dia katakan, apa tidak ada lagi berkat untukku, Bapa? Dia meraung-raung. Tapi tangisan yang meraung-raung ini tidak akan mengobatkan berkat yang sudah diterima olehnya. Demikian ini juga. Kalau pintu sudah ditutup,
apapun usaha upaya kita, jerih lelah kita akan menjadi sia-sia. Tetapi apa lanjutnya? Apa yang Tuhan katakan? Ya, ketika kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dia bermohon, dia memohon, dia meminta, bahkan mungkin meminta dengan penuh belas kasihan, saudara. Tapi saat itu pintu tetap tidak akan dibuka, dan memang tidak dibuka karena terlalu banyak waktu. Ini mengingatkan kepada kita di hari-hari ini. Kita masih ada waktu. Sekalipun waktu hari-hari ini, waktu yang sulit, waktu yang susah buat kita. Tapi jangan sampai dengan kesulitan-kesulitan, dengan kesusahan-kesusahan sekarang ini, lalu kita lengah, tidak menyiapkan diri, tidak memperhatikan, bahkan kita menganggap enteng tentang kedatangan Tuhan itu. Masih lama kok, nggak perlu lah. Jangan. Ini peristiwa yang terjadi ini adalah peringatan yang keras buat kita, buatku, buat kita semua. Saya lanjutkan. Tetapi ia menjawab, dia katakan, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bayangkan, kalau itu terjadi pada kita, sudah sekian lama kita menjadi pengikut Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya, sudah diselamatkan, sudah lahir baru, sudah dipenuhkan Roh Kudus sekalipun. Tetapi karena kita lengah, kita tidak mempersiapkan diri, ya, kita tidak mau menyediakan tempat bagi Dia, ya, tidak mau menyediakan tempat bagi Dia, dan kita acuh tak acuh, tidak mau menjadi tempat kediaman Allah, kita mau bebas. Akibatnya Tuhan itu mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Betapa kecewanya, betapa sakitnya kita ini. Atau mungkin juga betapa menyesalnya kita. Tapi penyesalan yang sudah terlambat, saudara sekalian. Ya, bahkan selanjutnya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya, kita harus senantiasa menyediakan tempat bagi Dia itu, saudara sekalian. Biar kita masuk, betul-betul masuk dalam kegiatan. Kita menggunakan waktu. Ya, tadi saya katakan prakteknya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus itu adalah kita membangun persekutuan. Tanpa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, maka kita tidak pernah kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Artinya kita membangun suatu persekutuan kita, terutama dengan Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Ya, kalau di tempat kita ada 3 macam ibadah. Ada ibadah raya, itu hari Minggu sore jam 5:30. Ada ibadah PA hari Rebo jam 5:30 sore tepat. Ibadah doa dan penyembahan seperti hari ini jam 5:30 tepat juga. Ayo kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Itulah yang disebutkan menyediakan tempat bagi Dia. Untuk apa, saudara sekalian?
dengan ibadah-ibadah yang Tuhan sudah berkatkan, sudah tunjukkan kepada kita. 3 macam ibadah ini, supaya betul-betul kehidupan kita ini tetap dalam kebenaran Allah, sekaligus tetap dalam kesucian Allah, berada di dalam ruangan suci senantiasa, berada dalam suasana urapan Roh Kudus senantiasa. Nah ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Ya, persekutuan, membangun persekutuan dengan Allah lewat ibadah-ibadah, tapi juga membangun persekutuan kita yang paling kecil dalam nikah kita, suami dan istri, dalam keluarga kita, antara orang tua dan anak-anak semua. Kita membangun mulai dari ibadah kita, khususnya mulai dari bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, saudara. Kalau sudah, saudaraku, ya, ibadah sudah membangun nikah rumah tangga kita sampai sewaktu-waktu, saudaraku, ya, kita bersekutu, masuk dalam persekutuan dan penggembalaan. Ada persekutuan dan penggembalaan itu. Kalau sudah dalam penggembalaan, antar penggembalaan, saudaraku, ada persekutuan antar penggembalaan. Jangan sampai penggembalaan satu mengatakan aku lebih benar, kamu tidak benar. Jangan. Kita berusaha, kita berupaya. Kalau kita yakin kita dalam kebenaran, dalam kesucian Allah, maka tugas kita justru untuk bisa mendorong, merangkul, membawa ya saudara-saudara kita dari penggembalaan yang lain. Ayo diajak bersekutu. Ya. Sampai kalau itu terjadi, suatu ini suatu pergumulan kita semua, ini suatu kerinduan kita semua, suatu ya, sampai betul-betul kesatuan tubuh itu menjadi sempurna, yaitu sampai sewaktu-waktu terjadi persekutuan antara Israel dan bangsa kafir. Gereja tubuh Kristus dari bangsa kafir ini maka bisa lagi bertemu dengan Israel. Yang kemarin saya menjelaskan, Israel sampai hari ini masih menolak Yesus sebagai Mesias. Tapi justru dari pihak kita, dari bangsa kafir, begitu getol, begitu giat. Untuk apa, saudara? Ayat kemarin yang kita baca, tujuannya adalah untuk supaya membuat hati bangsa Israel ini menjadi cemburu. Bahkan kerinduan dari Paulus juga, ya siapa tahu dia ini adalah orang Israel, bisa menyelamatkan sebagian, bahkan semuanya kalau bisa, orang Israel untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terjadi suatu persekutuan, tembok pemisah sudah tidak ada lagi, menjadi satu keluarga Allah, saudara sekalian. Jadi satu keluarga Allah, saudara. Dan kita di sana turut dibangun untuk menjadi tempat kediamannya. Dibangun untuk menjadi tempat kediamannya. Dalam Efesus, saudara, kita kembali, ya kembali, tidak mengapa kita membaca lagi Efesus pasal yang kedua, ya pasal yang kedua, ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ini artinya dibangun ya atas dasar firman Tuhan yang diwakili perjanjian lama itu para nabi, dan para rasul itu perjanjian baru, artinya dibangun di atas dasar firman Allah dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah milik tubuh Kristus yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut. Siapa kamu yang dimaksud ini? Itulah tubuh Kristus dari bangsa kafir kita ini.
Kita dikaitkan, ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini luar biasa. Sudah terjadi satu persekutuan antara bangsa Israel dan bangsa kafir. Sudah tidak ada tembok pemisah lagi. Sudah menjadi keluarga Allah, menjadi sekawan sewarga dari orang-orang kudus. Ya, dan anggota-anggota keluarga Allah kita ada di sana. Ini tujuannya. Tujuannya kenapa kita di hari-hari ini ditekankan untuk supaya kita menyediakan tempat bagi Tuhan, untuk kita bisa menyambut kedatangannya. Dan tugas kita memang benar. Kita harus masuk dalam tubuh untuk apa? Untuk menggairahkan ini bangsa yang sampai hari ini masih menantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang dan Dia salibkan itu. Dia salibkan itu. Tapi kita bersyukur. Kita berterima kasih. Sekalipun kita hanya cabang yang dicangkokkan. Ya. Tapi biar kehidupan kita kehidupan yang dipakai oleh Tuhan, yang betul-betul nanti untuk bisa membuat bangsa pilihannya itu cemburu dan dia kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Dan di hari-hari ini satu, ya, dipersiapkan itu, mempersiapkan itu juga sama dengan kita sedang didandani, dibenahi. Ada waktu, ada masa, ada kesempatan dan waktu. Tadi saya mengatakan sebetulnya kedua-duanya, baik dari 5 yang bodoh atau 5 yang pandai, ada kesempatan yang sama untuk bisa mempersiapkan diri. Demikian juga di hari-hari ini. Ya, di satu sisi kita menyiapkan diri, untuk menyediakan tempat bagi Dia. Sekaligus Tuhan juga sedang mendandani kita. Ya, mendandani kita. Bagaimana cara Tuhan mendandani kita? Ya, kalau secara fisik, kalau pengantin itu, maka sebelum dia ditampilkan, sebelum dia dipertemukan, dia didandani sedemikian rupa, secantik-cantiknya, apa yang kurang, apa ini, itu semua. Tetapi yang dimaksud didandani di sini ini, kita dipersiapkan. Didandani dengan apa? Bukan lipstik jasmani itu, tapi kita sedang didandani lewat ketajaman firman Allah. Maksudnya apa? Untuk supaya nanti tidak kedapatan cacat dan celah. Kemarin saya sudah menunjukkan, ya, perintah Paulus kepada hamba-hamba Tuhan, ya, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat itu. Dengan apa? Dengan firman yang diilhamkan. Firman yang diungkap-bukakan untuk dinyatakan, untuk disampaikan dalam jemaat, untuk disampaikan kepada kehidupan gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya gereja Tuhan itu dipersiapkan, didandani. Yang mendandani kita ada firman dan urapan Roh Kudus. Tapi di satu sisi, Paulus yang mengatakan demikian kepada Timotius, tapi juga ada orang-orang yang sama seperti 5 perempuan yang bodoh. Dia tidak mau menutup telinganya ketika disampaikan itu. Di satu sisi, Tuhan ingin mendandani kita, mempersiapkan kita, lewat menyatakan apa yang salah, menegur kita, untuk diperbaiki, untuk didandani.
Tapi di pihak yang lain, dia justru menutup telinga. Dia tidak mau mendengar. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ya. 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, pasal yang keempat ayat yang kedua. Ini perintah Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi ini perintah, tugas di zaman akhir ini. Waktu itu Paulus memerintahkan melalui surat kepada Timotius untuk supaya menyatakan firman baik atau tidak baik waktunya. Atau dengan kata ini, resikonya ada, bisa dibenci karena itu. Arti dari baik tidak baik waktunya, bisa dibenci, bisa ditolak. Tapi demi untuk suatu perbaikan, kita mengatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tetap nyatakanlah apa yang salah. Tidak boleh yang salah itu dibiarkan. Ini tugas yang sangat berat buat kami hamba-hamba Tuhan dalam sidang jemaat. Nyatakan apa yang salah. Jangan tutup-tutupi apa yang salah dalam jemaat. Dengan apa kita menyatakan apa yang salah ini? Dengan firman yang diilhamkan. Ya, lewat pembukaan firman Allah itu dinyatakan. Ya, jadi menyatakan yang salah ini, saudaraku, lewat pengajaran firman Allah dan urapan Roh Kudus. Lalu yang kedua, tegurlah. Menegur. Menyatakan yang salah itu sudah berat, saudaraku. Yang kedua, tegur. Ya, biar kadang-kadang kita kalau kami salah, tegurlah. Tapi coba dia ditegur. Ya, bisa telinganya merah itu. Bisa mukanya merah itu, marah dan tersinggung dan marah. Yang ujungnya dia tidak mau beribadah, tidak mau datang lagi ibadah. Padahal sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius ini, dan Timotius mendapatkan tugas sedemikian rupa ini, sesungguhnya ini juga wujud kasihnya Allah. Kasihnya Allah terhadap jemaat untuk mempersiapkan jemaat itu sampai nanti tanpa cacat dan celah. Maka satu-satunya adalah untuk menyatakan salah dan menegur, tapi juga yang ketiga, kalau bisa menyatakan yang salah, ya, menegur yang tidak benar, maka juga harus ada jalan keluarnya. Jangan hanya kita menunjuk kesalahan, kekurangannya, tapi kita tidak memberikan satu nasihat, memberikan jalan keluar. Jadi ini juga nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Menasihati, nasihat itu dasarnya dari firman Allah, dari pengajaran. Jangan nasihat, kita memberikan nasihat tapi di luar firman Allah. Dengan hati yang sareh, dengan hati yang sabar. Ya, dengan hati yang sabar. Menyatakan apa yang salah. Menegur, tapi juga harus ada nasihat. Jangan cuma digebukin saja, tapi juga harus ada. Kita memberikan nasihat, bagikan kita juga mengobati, membalut dia. Dia yang melukai, tapi dia juga yang membeban. Firman Tuhan seperti itu. Dia menunjuk kesalahannya, tapi selalu juga Tuhan itu lewat firman-Nya memberikan jalan keluar. Menasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Tujuannya apa? Untuk supaya kehidupan yang dinyatakan kesalahannya tadi, yang ditegur tadi,
tidak melawan, tidak memberontak, dia bisa menerima pernyataan kesalahan itu. Sekaligus dia bisa menerima teguran yang disampaikan itu. Karena apa? Karena dia nyatakan itu bukan karena dia sentimen, bukan karena dia benci, bukan karena dia ada maksud tertentu, tapi dia melakukan tugas itu, menyatakan kesalahan itu dan menegur itu. Oleh karena kasih sayang Allah. Oleh karena kasih sayang, dia harus nyatakan demi untuk kebaikan dia, supaya dia terselamatkan. Tapi kalau tidak, saudaraku, bab di sini juga disebutkan ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya, perhatikan, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini yang terjadi. Itu sebabnya tidak heran di hari-hari ini, di satu sisi kita diperhadapkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang dimana lewat Rasul Paulus dia memberikan suatu nasihat kepada Timotius untuk menyatakan salah, untuk menegur, untuk menasihati. Tetapi di pihak lain, saudaraku, ada kelompok tertentu karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kenapa tidak bisa menerima ajaran sehat? Karena dia ingin menutupi kekurangannya. Ketika firman datang dengan keras menyatakan salah, dia tolak, tidak mau. Dia memberontak, ditegur, nggak mau, marah dia. Kenapa? Dia ingin menutupi kejahatannya, ingin menutupi kekurangannya. Ini justru terakhir di hari-hari yang akan datang ini, di zaman akhir ini, justru juga menjelang kedatangan Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dia tidak mau, dia tinggalkan pengajaran yang benar, dia tinggalkan pengajaran yang sehat, tapi dia lebih senang mengumpulkan guru-guru. Atau disebutkan di sini ada pengajar-pengajar, mengumpulkan guru-guru atau pengajar menurut kehendaknya. Guru-guru yang bisa diatur. Karena ini guru-guru menurut kehendaknya, ikuti apa yang maunya kelompok ini, saudara. Jangan nanti bicara yang keras-keras ya. Jangan bicara yang menyatakan kekurangan kesalahan ya. Jangan membicarakan tentang keuangan ya dan semua-semua. Bisa dinego. Padahal apa yang disampaikan Paulus, dia katakan, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Ini ada resiko tadi saya mengatakan. Tapi ternyata ada juga kelompok-kelompok yang justru dia tidak bisa menerima ajaran sehat. Dia mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Dikatakan, untuk memuaskan keinginan telinganya. Ibadah yang hanya bisa memuaskan senangnya orang. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini peringatan buat kita. Kalau di hari-hari ini kita tidak mengerti kehendak Tuhan, di mana Tuhan menginginkan kita untuk menyediakan tempat bagi Dia sampai sewaktu-waktu Dia datang sebagai kepala mempelai surga, Dia menempati tempatnya di atas tubuh. Ini bahaya. Ini bahaya. Kita mengingatkan, saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan.
jika sampai hari ini kita masih bisa menerima ajaran sehat, menerima ajaran firman Allah yang keras dalam urapan Roh Kudus, mungkin bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang menusuk amat dalam. Tapi kalau itu memang tujuannya untuk betul-betul untuk membersihkan kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kita, kenapa tidak? Sehingga betul-betul ketika dia datang kita layak. Jangan kita ditolak karena kita tidak layak. Dalam Injil Matius pasal 7 jelas juga, orang yang masuk dalam kerajaan surga itu bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, bukan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi bagaimana keobahan hidup itu. Dalam Timotius ini jelas. Ya, ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini yang terjadi. Ini bukan reka-reka, ini Alkitab yang mengatakan. Dia menolak ajaran sehat, tapi dia memalingkan telinga dari kebenaran dan justru membuka telinganya itu untuk dongeng. Apa itu dongeng? Sesuatu yang tidak nyata. Dongeng. Banyak kan dongeng yang justru bisa membuat jemaat kehidupan itu terbobok lelap. Terbobok lelap, tertidur. Tapi sebaliknya, kita bisa menerima firman yang tajam keras ini, tapi kita juga bisa menerima nasihat, maka sungguh-sungguh semakin kita disucikan, itu sebenarnya ayat mengatakan yang suci dan terus mengalami penyucian akan lebih suci lagi. Yang benar akan semakin benar, tapi sebaliknya yang jahat akan semakin jahat, yang najis akan semakin najis. Kita pilih yang mana? Di antara dua pilihan itu, yang semakin najis atau yang semakin suci. Saya sebagai hamba Tuhan tentu akan menyatakan kita memilih ya yang benar semakin benar, yang suci semakin suci, sekalipun resikonya tidak mudah. Kesalahan kita dinyatakan, kita mendapatkan teguran dan hajaran sekalipun. Sebab memang ayat mengatakan anak yang dikasihi itu ditegur dan dihajarnya. Anak yang dikasihi. Jadi sebabnya tadi saya mengatakan itulah wujud kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi kita digolongkan sebagai orang-orang yang jahat. Ayat yang terakhir, saudara sekalian. Ayat yang terakhir, Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Karena kita tidak hati-hati, kita lengah, saudara sekalian. Kita tidak memperhatikan sampai pada akhirnya pengikutan kita begitu, pengikutan ya kita semacam itu. Ayat 21. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini menjadi perhatian buat kita sekalian ya. Saya ulangi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi menyebut Tuhan, Tuhan, berseru itu bukan jaminan kita masuk dalam kerajaan surga. Banyak kok orang yang menyeru nama Tuhan, 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 Tuhan yang mana kita juga tidak tahu. Tapi Tuhan kita, Tuhan di dalam Yesus Kristus itu Tuhan kita, yang kita yakini.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tapi yang bisa masuk dalam kerajaan surga itu dibuka. Surga itu dibuka kepada orang yang melakukan kehendak Bapa. Ya, kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Ya, siapa itu? Ada kehidupan ketika dinyatakan kekurangannya, mendapatkan teguran, dan dia bisa menerima nasihat-nasihat itu. Itulah orang yang disebutkan orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak firman Allah. Bukan hanya orang yang menyebut Tuhan, Tuhan. Bukan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini sama dengan kehidupan yang menyediakan tempat bagi Tuhan. Membuka hati bagi Tuhan. Memberikan tempat yang terutama. Tuhan itu ada dalam hati kita. Ini. Saya lanjutkan, saudaraku. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa ini? Ini koreksi buat kami. Bernubuat demi namamu adalah orang yang menyampaikan firman Allah. Orang yang berkhotbah. Hamba-hamba Tuhan ini. Aku ini sudah menyampaikan firman Tuhan, loh Tuhan. Ya. Bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Siapa ini? Seorang penginjil sekalipun. Mengusir setan, mengadakan ibadah-ibadah, penyembuhan-penyembuhan dan semua suatu. Ini tertulis ini. Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ya heran, luar biasa. Demi namamu, demi nama Tuhan. Ya, mencatut nama Tuhan. Tetapi sayangnya dia melakukan itu bukan karena melakukan kehendak Bapa. Ini persoalannya. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, seperti dalam Injil Matius pasal 25 tadi. Tidak mengenal kamu. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Tapi di sini dilanjutkan. Ya, aku berkata, ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah akan mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan hanya tidak mengenal, tapi dia diusir. Kenapa? Ternyata disebutkan kamu semua ini sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa? Melayani, tapi dengan hati atau niat yang jahat. Ini ngeri. Ngeri. Ini menjadi peringatan kepada kita. Jangan kita melayani. Jangan kita beribadah. Tapi kita dengan hati yang jahat, dengan hati yang cemburu, dengan hati yang tidak benar, dengan hati yang iri. Jangan. Biar semua kita, kalau ingin kita bersama-sama Tuhan tidak terpisahkan, bisa sampai kerajaan surga, bisa masuk dalam pintu yang Tuhan bukakan untuk kita semua. Biar kita sungguh-sungguh kita melakukan semuanya itu dengan benar dan suci, dan Tuhan yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Menjadi tempat kediamannya Dia, menjadikan tempatnya Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Betul-betul kita dibawa dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Biar firman Allah pada malam hari ini betul-betul menggairahkan kita. Ya, membuat kita semangat untuk di hari-hari betul-betul kita menyediakan tempat bagi Tuhan lewat ibadah-ibadah,
lewat persekutuan-persekutuan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa lakukan. Dengan hati yang benar, dengan hati yang jujur, dengan hati yang sungguh-sungguh, yang merindukan Dia. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan melakukan satu pujian, saudara sekalian. Kita melakukan satu pujian. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, haleluya, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau goyah untuk selama-lamanya. Kami tidak mau goyah sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan sore malam hari ini, yang sudah menyatakan kekurangan kami, yang sudah menegur kami, tapi sekaligus juga memberikan nasihat kepada kami, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami tetap Tuhan rindu untuk supaya bisa menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bila firman-Mu sungguh-sungguh termeterai dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami sehari-hari sampai menantikan, sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa perhatiannya kepada kita. Dia sudah melawat kita dengan firman-Nya, bagaimana firman Allah itu betul-betul di hari-hari ini kalau kita mau mengerti, Dia sedang mempersiapkan kehidupan kita. Kendati pun kehidupan kita di hari-hari ini banyak kesulitan-kesulitan, tapi biarlah kesulitan-kesulitan tidak mengurangi semangat kita dalam ibadah, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mohon perhatiannya jadwal ibadah kita. Nanti kita akan kembali dalam ibadah raya hari Minggu jam 5:30 sore tepat, ya, tanggal 30, mengakhiri bulan Mei ini untuk kita masuk, dan bulan yang baru yaitu bulan Juni. Ya, kita masuk pertengahan tahun ini sudah, ya, tidak terasa. Ya, tapi biarlah ya kesempatan-kesempatan di hari-hari ini kita gunakan untuk kita menekuni ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Jam 5:30 sore Minggu Raya, yang dilanjutkan nanti juga PA hari Rebu dan Kamis juga jam 5:30 sore seperti sekarang ini. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk kita semua, ya, supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami tidak putus-putusnya mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk lawatan dan perhatianmu lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan. Engkau sudah memberkati kami dengan limpahnya. Tuhan, kami teringat sidang jemaat-Mu semua, Tuhan. Biarlah Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Dan Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi. Dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa sampai yang paling sepuh sekalipun. Tidak ada satupun yang terlewatkan, Tuhan. Engkau memberkati mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, terutama ibadah-ibadah pelayanannya dari sidang jemaat-Mu semua, Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah apapun juga yang dialami oleh jemaat-Mu, biar Tuhan juga memberikan pertolongan, tetap kasihani mereka Tuhan, untuk mereka tetap dalam keadaan yang susah, yang banyak masalah persoalan, tetap mengasihi Engkau, tetap setia kepada Engkau. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti memberikan pertolongan kepada saudara kami sedang jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Biar Tuhan juga membuka jalan, yang merintis pekerjaan Tuhan memberkati, yang sudah bekerja di kota, di luar kota, di luar pulau sekalipun, Engkau juga di sana. Engkau memberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dalam situasi yang sulit di hari-hari ini. Biar Tuhan juga menolong, memberikan damai dalam hati kami, untuk kami mampu menghadapi situasi apapun juga Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan, biar kami belajar untuk menekuninya. Sekalipun itu tidak mudah bagi kami, tapi biarlah ajarkan kami untuk menghargai kesempatan di hari-hari ini, Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Hindarkan dari segala pandemi COVID ini, dan tetap memberikan sehat kepada jemaat-Mu semua. Namun demikian, kuasa kegelapan yang coba mengganggu, merintangi, dan bentuk apapun juga Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, bahkan pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah. Biar Tuhan memberikan kemampuan yang ekstra untuk mampu memimpin bangsa kami ini Tuhan, untuk menuju ke hal yang lebih baik dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh jemaat-Mu, biar Tuhan menolong semua. Dan sementara kami akan berpisah, biar Tuhan tetap menjaga, melindungi kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam buat kita semua. Salam sehat buat kita semua.